Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Kembali lagi keluyuran, Bolo ya. Nah, untuk keluyuran kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi kebun salak, Bolo. Nah, kebun salak ini unik, Bolo, karena dibungkus buahnya ini dibungkus dengan kantong kain bekasnya hajatan, Bolo. Nah, ingin tahu kenapa kok sampai dibungkus seperti itu? Nah, yuk ikuti keluyuran selengkapnya, Bolo ya. Yuk, check it out. Nah, ibu Bolo, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, seperti ini, Bolo, keadaan kebun salaknya, Bolo. Jadi, buah salaknya pada ditutup menggunakan pembungkus sisa hajatan atau sisa hasil kenduri, Bolo. Jadi seperti ini, dibungkus dengan kain sisa hasil kenduri, dibungkuskan kepada buah salaknya, Bolo. Nah, ini dilakukan karena salaknya ini dimangsa oleh hewan-hewan, Bolo ya. Di antaranya ada tikus, terus ada tupai, terus ada juga itu luwak, Bolo ya. Jadi salak-salak di sini biar aman sama pemiliknya dikasih pembungkus sisa dari pembungkus hajatan, Bolo ya. Jadi dibungkuskan seperti itu, Bolo, karena untuk menangguh atau mencegah terjadinya serangan dari para pemburu buah di malam hari, Bolo ya. Menurut Pak Tani, ini dilakukan dikarenakan udah berapa atau 1 bulan terakhir ini terjadi serangan besar-besaran oleh hewan-hewan tersebut, Bolo. Jadi sering mengalami kerugian untuk Pak Taninya. Jadi salak-salak yang belum matang pun diserang habis sama hewan-hewan pemburu tersebut, Bolo. Jadi daripada gagal panen, Bolo ya. Jadi Pak Tani di sini melakukan inovasi dengan menggunakan sungkup dari kain sisa pembungkus hajatan seperti ini, Bolo. Jadi sangat menarik juga sih idenya. Ini bisa mencegah sekitar 80 sampai 90% dari serangan hama, Bolo. Jadi Pak Taninya pun masih bisa mengharapkan hasil panennya. Seperti itu menurut beliau. Jadi kelihatan unik memang. Para petani di lain daerah pun bisa mencoba trik ini, Bolo. Ini sangat manjur sekali. Jadi kantong kain seperti ini sangat bermanfaat, Bolo ya. Jadi sisa-sisa hajatan atau sisa berkas ini bisa digunakan untuk menutup buah salak, Bolo. Jadi agar salak-salaknya aman dari serangan hewan seperti tupai, tikus, dan hewan-hewan malam lainnya, Bolo. Jadi sangat efektif sekali kantong-kantong seperti ini, Bolo. Jadi caranya kantong kain seperti ini langsung disungkupkan pada buah yang ada di sini, Bolo ya. Jadi langsung disungkupkan gitu aja agar terhindar dari serangan-serangan hewan, Bolo ya. Untuk mulai penyungkupan biasanya udah segede jempol kaki orang dewasa pun udah mulai disungkup, Bolo, dengan cara seperti ini, Bolo ya. Jadi langsung disungkupkan ke buahnya, terus dikasih ruang sama di bagian bawahnya. Yang penting terhindar dari pemangsa, hewan pemangsa, Bolo ya. Jadi supaya tidak ketahuan sama hewan-hewan pemangsa ini, Bolo ya. Sedangkan ini adalah contoh buah yang telat untuk menyungkupnya, Bolo. Jadi tidak sempat disungkup, akhirnya keduluan sama hama. Jadi seperti ini, Bolo. Tinggal kulitnya doang. Jadi udah habis dimangsa oleh pemburu buah salak, Bolo ya. Jadi seperti itulah. Makanya para petani di sini berinovasi agar nantinya kelak dapat
panen bolo. Kalau dibiarkan begitu saja habis sudah, buah-buah salak gagal panen dimangsa oleh hewan-hewan pemburu atau hama bolo ya. Karena yang kita tahu tikus, terus tupai, terus apa itu luwak juga, itu adalah pemburu buah yang sangat merugikan bagi petani bolo ya. Jadi karena ulah hewan-hewan ini bisa-bisa petani pada gagal panen bolo ya. Jadi seperti ini bolo. Jadi ini kalau kita telat untuk mengasih penutup, jadi seperti ini akhirnya. Jadi tinggal buahnya, tinggal kulitnya saja bolo. Jadi dimangsa sama hewan seperti, maksudnya seperti tikus, tupai, kadang luwak, itu suka sekali dengan buah-buah seperti ini bolo. Jadi memang petani harus pintar-pintar untuk menyelamatkan tanamannya bolo. Kalau tidak ya itu tadi bisa dimangsa hewan-hewan seperti ini bolo. Ini kasusnya. Jadi tinggal kulitnya doang bolo, bijinya udah habis dimakan oleh hewan. Sungguh sangat kreatif sekali bolo ya, karena ya itu tadi, kalau kita gak berinovasi seperti ini ya bisa-bisa gagal panen bolo. Jadi itu sebagai motivasi buat teman-teman, dengan cara seperti ini boleh dicoba, daripada kantong bekas hajatan terbuang sia-sia. Nah ini bisa digunakan ini bolo, masuk akal bukan? Yo, semangat kan? Tuh, semangat selalu. Itu bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk bisa dicoba itu di kebun-kebun teman-teman semuanya ya. Masuk unik, sangat menginspirasi bolo ya. Nah, trik jitu ini pun bisa dicontoh buat teman-teman yang di tempatnya banyak hama seperti hewan di perkebunan salak ini, boleh dicoba bolo. Ini seenggaknya bisa mencegah terjadinya serangan hama bolo ya. Jadi kita sebagai petani itu juga harus berjaga-jaga untuk supaya kita tetap panen bolo ya. Oke bolo, demikianlah keluyuran untuk kali ini. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya bolo ya. Jadi untuk bolo-boloku semuanya, petani salak atau petani apapun, kalau lagi paceklik seperti ini bolo, boleh dicoba tips-tips cara seperti ini bolo. Jadi untuk semuanya meminimalisir terjadinya pencurian salak oleh binatang-binatang bolo ya. Oke bolo, semangat terus dan semangat selalu untuk para petani Indonesia. Yuk maju terus petani Indonesia. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.